Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hilir Riau. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya melakukan penaburan kapur dolomit. Dan untuk penaburan kapur dolomit itu yang baik dan yang benar, usahakan penaburannya merata kepada bedengan yang akan kita tanami. Dan kemudian untuk cara penaburannya, teman-teman jangan terlampau tinggi untuk pengangkatan tangan ya. Nanti untuk kapur dolomit itu akan habis terbawa angin ya, apabila angin dalam keadaan kencang ya. Oke, saya rasa teman-teman mengerti. Dan kemudian untuk yang eh, saya akan bahas kali ini, kebutuhan kapur dolomit itu di dalam 1 hektar itu berapa sih kebutuhan kapur dolomitnya ya. Maaf teman-teman, ini lagi hujan ya, makanya saya memang sudah selesai juga sih teman-teman melakukan penaburan kapur dolomit tadi ya. Akan tetapi sekarang ini pas mantap ya, selepas saya melakukan penaburan kapur dolomit, hujan turun. Jadi saya sangat bersyukur teman-teman, karena saya tidak, teman-teman jangan khawatir ya, kalau pupuk itu sendiri hanyut terbawa air. Itu kalau berpikiran seperti itu sangatlah salah besar ya teman-teman. Saya akan langsung lanjut saja ya teman-teman. Untuk kebutuhan kapur dolomit di dalam 1 hektarnya itu berapa sih yang kita perlukan. Yang pertama, agar kalian tahu kebutuhan kapur dolomit itu berapa di dalam 1 hektar, yang pertama kalian harus memiliki yang namanya pH tanah ya. Jadi kalau kalian sudah memiliki alat pengukur pH tanah, maka kalian akan tahu bagaimana kebutuhan di dalam 1 hektar lahan itu untuk kapur dolomitnya ya. Oke, untuk kadar tanah, yang pertama sebelum kita melakukan pemberian kapur dolomit, kalian harus tahu terlebih dahulu untuk pH tanah itu tergolong menjadi 4 bagian. Yang pertama paling asam, dan kemudian asam, dan kemudian bukan paling asam ya, sangat asam, dan kemudian asam, dan kemudian agak asam, netral, dan kelebihan. 5, sorry teman-teman. Jadi ada 5 jenis yang kalian harus mengerti terlebih dahulu sebelum melakukan pemberian kapur dolomit ya. Maaf ya teman-teman, ini suaranya mungkin agak sedikit berisik ya, karena memang hujan ya. Saya belum sempat pulang ke rumah teman-teman, jadi pas saya buru-buru, jadi nggak sempat pulang ke rumah. Jadi saya istirahat di bubuk yang ala kadarnya ini saja terlebih dahulu ya. Oke, setelah kalian mengetahui antara 3 tadi, paling asam, asam, agak asam, dan netral, dan kemudian yang kelima, apa ya kata-katanya, agak basah teman-teman. Jadi yang penting dia lebih daripada netral lah teman-teman ya. Semoga teman-teman mengerti lah ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu terlebih dahulu sangat asam. Untuk sangat asam, untuk tanah yang digolongkan ke kategori sangat asam itu tergolong dari, kurang dari, ini setelah teman-teman ukur ya pH-nya tadi ya, kurang daripada 4,0 sampai 4,6 itu masih tergolong sangat asam. Jadi kalau untuk kurang daripada 4,0 sampai 4,6 itu tergolong sangat asam. Dan untuk kebutuhan kapur dolomitnya sendiri itu antara 8 ton sampai 10,5 ton per populasi dalam 1 hektar. Dan kemudian yang kedua sendiri antara 4,6. Jadi untuk pH-nya sendiri setelah kita ukur 4,6, ini kalian bisa baca sendiri ya, 4,6 sampai 5,4 itu tergolong asam. Jadi seperti itu ya, masih itu tanah itu masih tergolong asam. Jadi untuk kebutuhan kapur dolomitnya sendiri, kalau kondisi tanah itu asam, itu berkisar antara 3,6 sampai 7,5 ton per hektar. Ini dalam kondisi asam. Dan kemudian yang ketiga kita golongkan agak asam. Untuk pH-nya sendiri 5,6 sampai 6,4 itu masih tergolong agak asam.
Dan untuk kebutuhan kapur dolomitnya di dalam satu hektar itu ialah yang kita butuhkan 0,8 atau 8 kuintal sampai 2,7 ton. Jadi untuk kebutuhan kapur dolomitnya untuk tanah agak asam dari 5,6 sampai 6,4 itu kebutuhannya di dalam 1 hektar 0,8 sampai 2,7 ton per hektar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman miliki tanah itu setengah hektar ya, kalian bisa bagi sendiri lah ya. Dan untuk pH ini yang sangat diharapkan para petani teman-teman. Kalau bisa tanah kita memiliki untuk pH netral, jadi kita tidak memerlukan kapur dolomit lagi ya teman-teman. Untuk pH netral ini yang keberapa ya? Yang keempat ya. Oke. Untuk yang keempat, untuk pH-nya netral dari 6,2 sampai 7,5 itu netral teman-teman. Jadi kalau sudah netral ya bisa, kalau teman-teman pengen memberikan kapur dolomit ya cuman sedikit, kalau teman-teman tidak pengen memberikan ya itu sudah sangat tercukupi ya teman-teman. Yang kelima, agak basah. Kalau agak basah dia berkisar untuk pH tanahnya itu sendiri ini sangat jarang teman-teman ditemui. 7 netral agak basah itu sangat jarang ya. 7,5 sampai 8,5 itu agak basah, itu sama sekali tidak dibutuhkan kapur dolomit. Begitu juga dengan yang netral tadi. Kalaupun kita ingin memberikan kapur dolomit berarti kita ingin mengambil dari kalsium yang terdapat di kapur dolomit itu sendiri ya. Oke teman-teman, semoga kalian bisa mengerti dan memahami ya. Apabila dari kata-kata saya ada yang memang tidak begitu bisa dipahami, saya mohon maaf ya teman-teman, karena memang saya tidak begitu pandai untuk menjelaskan sesuatu, dan untuk merangkum sesuatu pun saya tidak begitu bisa untuk memadatkan dan sesingkat mungkin ya. Jadi saya mohon maaf kalau untuk video ini sedikit lebih panjang daripada yang biasanya yang saya buat ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga pada tahu ya bagaimana sih kebutuhan pemberian kapur dolomit di dalam 1 hektar lahan ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan jawab secepatnya ya, saya akan jawab. Oke, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya bagi teman-teman kita yang baru mampir ke channel ini ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.